Assalamualaikum pemirsa, Expose lebih dekat, lebih santai kembali hadir untuk Anda. Bersama saya Yaya Ahmad, kita akan membahas mengenai evaluasi dan publikasi pengawasan Pilkada 2024. Dan berbicara mengenai Pilkada serentak ya, sudah berlangsung dan hasilnya di Kota Pekalongan sejauh ini baik-baik aja, so far so good, aman, damai gitu. Dan bahkan untuk pemenangnya, wali kota dan wakil wali kota terpilih yang akan memimpin Kota Pekalongan selama 5 tahun ke depan itu sudah ditetapkan gitu ya. Tapi walaupun kita tahu hasil Pilkada serentak terutama di Kota Pekalongan itu lancar-lancar aja, damai gitu, tapi yang namanya evaluasi, publikasi itu tetap diperlukan. Selain untuk melihat gimana sih kinerja kita selama ini, itu juga untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada untuk tahun-tahun yang akan datang, sekaligus juga memastikan transparansi dan akurasi tahapan pemilu atau Pilkada, seperti itu. Dan untuk membahas mengenai evaluasi dan publikasi pengawasan Pilkada serentak 2024, di studio sudah hadir dua narasumber bersama saya. Langsung saja yang pertama ada Pak Miftahuddin. Assalamualaikum Pak Miftahuddin. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Pak Miftahuddin ini adalah Ketua Bawaslu Kota Pekalongan. Oke, Pak Miftah, untuk hari ini kayak udah bisa lega nafasnya gitu? Atau ya, masih engap? Alhamdulillah, tapi masih mengerjakan banyak laporan. Masih mengerjakan banyak laporan ya. Walaupun pilkadanya udah lewat ya beberapa bulan yang lalu ya, tapi tugasnya ternyata masih hektik juga sampai hari ini. Ya. Baik, bersama Pak Miftahuddin hadir juga Ketua KPU Kota Pekalongan, Mas Fajar Randi Yogananda, yang hadir untuk hari ini. Gimana kabarnya Mas Fajar? Pak Fajar ya? Pak Fajar atau Mas Fajar? Bebas saja. Bebas. Iya. Oke, Pak Fajar aja deh. Pak Fajar sehat ya? Alhamdulillah masih diberikan nikmat kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Iya, dan masih hobi nyanyi. Itu untuk menghibur saja sih. Menghibur hati semua orang ya. Baik. Mas Miftah, Pak Miftah dan Pak Fajar, terima kasih hari ini sudah hadir di sini ya untuk kita ngobrol-ngobrol tentang evaluasi dan publikasi pengawasan. Seperti yang saya sempat singgung tadi, bahwa untuk kelangsungan atau penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kota Pekalongan itu nggak ada masalah ya, nggak ada ribut-ribut, semuanya aman, terkendali. Tapi pengen tahu dong point of view dari seorang Pak Miftahuddin sebagai Ketua Bawaslu, gimana menilai penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 di Kota Pekalongan ini, mungkin dari segi pengawasan dan penegakan aturan. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batik TV yang kami hormati, host kita, kemudian Pak Fajar, Ketua KPU Kota Pekalongan, dan seluruh pemirsa Batik TV, bahwa alhamdulillah ya, pelaksanaan Pilkada serentak 2024 sudah selesai, tinggal menunggu proses pelantikan. Dan di Kota Pekalongan dinilai aman dan kondusif. Meskipun di dalamnya ya tentu saja ada banyak dinamika dari sudut pandang pengawasan kami. Jadi sekalian publikasi ya, terkait dengan pengawasan di Bawaslu Kota Pekalongan itu tidak hanya terkait dengan perihal penindakan saja, Mbak. Jadi kerja-kerja Bawaslu itu komprehensif, ada pencegahan yang di dalamnya kita bekerja sama, banyak melakukan PKS maupun MOU dengan banyak lembaga dan organisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pengawasan, publikasi, sosialisasi terkait dengan pelanggaran, kemudian pencegahan yang kita lakukan sehingga terciptalah kondusivitas ini. Ya tentu saja kita banyak ya menggandeng stakeholder dan banyak dibantu juga. Ya tentu saja hal-hal kondusivitas ini tidak dapat tercapai jika tidak adanya kontribusi dari semua pihak. Ya, stakeholder, kemudian dari penyelenggara teknis juga, dari pihak keamanan ya, polisi, TNI, Satpol PP, dan semua stakeholder di wilayah Kota Pekalongan termasuk masyarakat. Kemudian kami sampaikan juga, alhamdulillah dari upaya-upaya pencegahan kami di pengawasan Bawaslu Kota Pekalongan tercatat ada 669 pencegahan selama
pengawasan pilkada. 669 Ya, pencegahan dari data kami. Ya, ini dari teori-teori timbangan itu kan ketika satu benda itu naik maka benda yang lainnya turun ya. Jadi ketika pencegahan kita naik, alhamdulillah pelanggarannya juga otomatis turun. Nah, pelanggaran kita yang tercatat itu hanya ada 3 ya, ada netralitas, ada pidana, dan yang pidana tidak terbukti, artinya berhenti hanya di penegakan hukum di Bawaslu. Dan alhamdulillah kami bersyukur dapat selesai di Bawaslu pengawasan di Kota Pekalongan ya, dan tidak ada permasalahan yang berarti yang membuat residu ke depannya. Terima kasih. Artinya support sistemnya juga berjalan ya, Pak Miftah ya. Sistemnya juga berjalan. Baik. Bergeser ke Pak Fajar ini. Kalau dari Bawaslu seperti itu tadi ya, udah kita simak bersama. Kalau dari KPU sendiri, bagaimana kemudian Pak Fajar menilai penyelenggaraan pilkada kemarin? Kira-kira kalau menurut Pak Fajar sendiri, aspek apa yang bisa dibilang sukses, lalu apa yang perlu perbaikan gitu? Ya, terkait dengan pelaksanaan pilkada kemarin, kalau kita katakan secara pribadi ya, secara kelembagaan, kalau kami boleh menilai, alhamdulillah berjalan dengan baik. Mengapa? Karena pertama, ada satu hal faktor yang itu di luar dugaannya. Yang pertama adalah bencana alam. Jadi H-3 sebelum pelaksanaan pemilihan, kita ada daerah ya yang terkena banjir ya, sehingga kita harus melakukan relokasi TPS, kita harus melakukan relokasi pemilih. Jadi memang ada satu hal yang itu di luar dugaan, tapi alhamdulillah bisa terencana. Jadi kalau kami menilai memang pelaksanaan bisa berjalan baik. Tapi berjalan baik ini tentu bukan karena kehebatan dari KPU, tidak. Tapi sekali lagi juga ada dari Bawaslu yang membantu, dari pemerintah, dari BPBD, TNI, Polri yang akhirnya ikut sama-sama nyengkuyung demokrasi, membuat pelaksanaan pilkada kemarin bisa berjalan dengan baik. Jadi satu hal yang ingin kami katakan adalah alhamdulillah bisa berjalan dengan baik untuk Pilwalkot Pekalongan 2024 kemarin. Oke, artinya dari masyarakat menilai kemarin pilkada memang berjalan dengan baik-baik aja, lancar sesuai diharapkan kita semua. Dan dari KPU dan Bawaslu sendiri mengakui bahwa memang berjalan dengan baik seperti itu. Baik, ke Pak Miftah lagi. Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, tugasnya ngawasin gitu. Itu kalau pengen tahu tugas petugasnya ada berapa, terus apa saja yang diawasin selama ini? Oke. Jadi pimpinan Bawaslu di Kota Pekalongan ada 3 komisioner, kemudian di kecamatan itu ada 3, di kelurahan 1. Berarti pengawas kelurahan totalnya di Kota Pekalongan ada 27, ya, pengawas kecamatan ada 12, nah, beserta sekretariat di kecamatan dan sekretariat di Bawaslu Kota Pekalongan. Terkait dengan pengawasannya, kami ada pengawasan tahapan. Pengawasan tahapan itu dari mulai tahapan pemutakhiran daftar pemilih, kemudian pencalonan, kemudian tahapan kampanye, kemudian pungut hitung, rekapitulasi kita awasi. Yang kita awasi adalah jajaran dari beliau. Jadi kita mengawasi supaya jajaran dari kawan-kawan kita penyelenggara teknis ini melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan regulasi prosedur yang berlaku. Nah, pertanyaannya ketika terjadi ketidaksesuaian prosedur bagaimana? Gitu. Kita memberikan himbauan. Nah, itu salah satu dari bentuk pencegahan. Kemudian saran perbaikan. Nah, salah satu dari bentuk pencegahan kita. Nah, diberikan saran perbaikan, kemudian diperbaiki. Kita juga koordinasinya efektif sekali. Jadi kita selalu koordinasi by phone, saling tanya, saling jawab gitu, bolak-balik, sehingga itu mewujudkan daripada administrasi pilkada ini berjalan dengan baik. Kemudian selain itu kita mengawasi juga pengawasan dari pihak-pihak peserta, ya, peserta pilkada. Peserta pilkada itu kan sampai ke jajaran tim suksesnya, kemudian pelaksanaan kampanyenya itu bagaimana kita awasi. Kemudian kita awasi secara melekat juga. Jadi
ketika kemarin banyak kampanye itu, kenapa setiap ada kampanye gerumbul-gerumbul itu Bawaslu ada? Nah itu tujuannya adalah mengawasi secara melekat. Ada ketidaksesuaian kita himbau, kita cegah. Nah, kalau tidak mau berarti kita tindak seperti itu. Oke, baik. Ya kurang lebihnya seperti itu. Ya, itu untuk petugasnya. Lalu juga untuk apa saja yang diawasi oleh para petugas tersebut. Kalau melihat kuantiti dari jumlah petugas pengawas itu, Pak Miftah merasa itu cukup atau bagaimana? Ya alhamdulillah cukup untuk sekarang. Oke. Kalau untuk kendala sendiri, ada nggak kendala dalam proses pengawasannya? Kalau kendala tidak ada yang berarti, tapi kendala-kendala teknis kayak seperti hujan, kemudian banjir seperti tadi yang disampaikan Pak Ketua. Kita mau tidak mau di situ banjir besar, kemudian sampai ke lutut pun kita harus terjun ikut mengawasi. Supaya apa? Supaya tidak menjadi pembiaran dan bisa memastikan pelaksanaan itu sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dan lega alhamdulillah. Lega alhamdulillah. Bergeser ke Pak Fajar. Kalau tadi kendala yang dihadapi oleh Bawaslu dan kayaknya nggak ada terlalu berarti ya kendalanya, nggak yang berat-berat banget, semuanya bisa terlalui. Untuk KPU sendiri Pak Fajar, itu tantangan terbesar apa yang dihadapi oleh KPU selama pilkada kemarin? Mobil khusus nih ngomongin masalah logistik dan distribusi suara. Selain tadi sempat disinggung ada musibah ya, banjir dan lain sebagainya, harus pindah TPS dan lain sebagainya, Pak Fajar. Ya, terus terang untuk tantangan terbesar sebetulnya ada pada proses distribusi ya, karena kemarin ada banjir, tentu kita harus berpikir ekstra. Jadi berpikir ekstra ini kita perlu mengantisipasi beberapa hal supaya proses distribusi itu berjalan lancar. Contoh ketika yang di daerah banjir kemarin ya, karena yang pertama ini sifatnya kiriman ya, artinya bukan dari kota kan, karena kemarin di desa sebelah yang jebol sehingga berefek ke kita. Di kita akhirnya teman-teman ini banyak yang melakukan kreativitas Mbak. Jadi untuk kemarin contoh untuk kotak suara diangkat dengan perahu. Tapi ternyata kan kebutuhan di TPS itu tidak hanya kotak saja. Ada meja, ada kursi dan lain sebagainya, yang akhirnya teman-teman ini memakai songkro ya. Di gerobak, ada gerobak, ada 2 gerobak, ada yang gerobak untuk mengangkut, mengangkut pakan ternak itu juga digunakan. Jadi kemarin akhirnya teman-teman menempuh beberapa jalan itu. Jadi dan kita juga terima kasih terbantu dengan teman-teman dari BPBD ya, yang dengan perahu karetnya membantu kami mengantarkan kotak. Jadi secara umum memang di kami melihat bahwa kemarin faktor yang memang menjadi hal terkrusial adalah tadi distribusi logistik. Karena itu mahkotanya, kalau itu tidak bisa sampai ke pemilih, akhirnya mau tidak mau tentu harus ada penundaan, dan ketika ada penundaan tentu akan berefek banyak hal, termasuk salah satunya nanti kita juga mendapatkan masukan dan saran dari Bawaslu ketika kok kenapa sampai dengan ada penundaan. Itu saja sih Mbak. Baik, itu kalau penundaan misalnya karena disebabkan oleh hal-hal tak terduga seperti misalnya bencana gitu, tetap dapat warning Pak Miftah? Ya tidak masalah ketika penundaan itu tidak mempengaruhi daripada pelaksanaan. Nah seperti itu. Iya, yang jelas KPU kemarin juga alhamdulillah ya. Karena ada force major kan. Iya, force major, kasus-kasus yang kita kadang nggak nyangka sama sekali. Untungnya juga petugas-petugasnya pada inovatif ya, kreatif dengan kearifan lokal. Iya betul, jadi kita menggunakan songkro. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi obrolan kita Pak Miftah dan Pak Fajar. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai.
Evaluasi dan publikasi pengawasan Pilkada 2024, tema ekspos kita hari ini masih terus berlanjut. Masih bersama Pak Miftah, Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, dan Pak Fajar Randi Yogananda, Ketua KPU Kota Pekalongan. Lanjut lagi nih terkait dengan pelanggaran-pelanggaran. Walaupun tadi Pak Miftah sempat nyinggung kalau pelanggaran yang ditemukan di Pilkada serentak kemarin di Kota Pekalongan itu jumlahnya nggak banyak. Tapi kalau boleh tahu dari jumlah yang nggak banyak itu paling mendominasi itu pelanggaran jenis apa sih Pak? Terus bagaimana Bawaslu ketika melihat ada pelanggaran seperti itu, penindakannya seperti apa? Ya, ada pelanggaran, ada dugaan pelanggaran. Ya. Kalau dugaan pelanggaran itu kan masih di dalam proses, kemudian berhenti. Pelanggaran itu sudah menjadi pelanggaran, kemudian kita tidak lanjuti seperti itu. Jadi terkait pelanggaran dugaan pelanggaran lainnya kita sudah tindak lanjuti ke BKN, yaitu netralitas ASN. Ya, seperti itu. Kemudian yang ada dugaan pelanggaran pidana. Dugaan pelanggaran pidana ini kita sudah proses registrasi, pembahasan sentra gakumdu. Di situ ada kejaksaan dan kepolisian, dan karena faktor-faktor di situ tidak memenuhi syarat, jadi kejaksaan, kepolisian, dan Bawaslu menilai, mengkaji sampai rapatnya itu sampai dari siang sampai malam pengkajiannya gitu. Nah, tidak memenuhi syarat sehingga berhenti di Gakumdu. Jadi dugaan pelanggaran itu berhenti. Kemudian ada laporan dugaan pelanggaran juga yang tidak kita register karena syarat formil materialnya tidak terpenuhi. Hanya itu. Kalau misalnya nih ada pengawasan, ada pelanggaran, itu biasanya dari Bawaslu sendiri menemukan pelanggaran itu ketika di lapangan, turun di lapangan, melekat tadi ya, atau memang ada laporan-laporan dari masyarakat? Karena Bawaslu juga ada membuka hotline untuk masyarakat yang menemukan, melihat atau mendengar adanya pelanggaran-pelanggaran gitu, lapor gitu kan? Betul. Bawaslu itu lembaga yang selalu menyampaikan bersama rakyat awasi pemilu dan pilkada. Gitu. Jadi masyarakat untuk bisa partisipasi melaporkan. Jadi terkait dengan dugaan pelanggaran, kami itu ada dua mekanisme. Yang pertama mekanisme laporan. Mekanisme laporan ini dari masyarakat yang sudah memenuhi syarat, kemudian datang atau menyampaikan ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti. Yang kedua adalah mekanisme temuan. Mekanisme temuan ini Bawaslu menemukan sendiri dari hasil pengawasan. Dari hasil pengawasan, itu pengawasan melekat maupun pengawasan tidak langsung. Nah, pelanggaran itu sendiri ada 3 macam, Mbak. Jenisnya? Ya, jenisnya ada pelanggaran pidana, ada pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik itu yang terkait dengan pelanggarannya badan ad hoc. Nah, kemudian ada pelanggaran netralitas ASN, ya, itu pelanggaran lainnya. Dan yang ketiga pelanggaran administrasi. Nah, pelanggaran administrasi ini terkait dengan administrasi, mekanisme, tata cara, prosedur yang di sini diperuntukkan kepada kawan-kawan kita di penyelenggara teknis apabila melakukan. Tapi selama ini alhamdulillah di Kota Pekalongan tidak ada pelanggaran administrasi karena ada bentuk-bentuk himbauan dari kami, ada bentuk-bentuk saran dari kami yang kemudian ditindaklanjuti, tidak sampai masuk di dalam pelanggaran administrasi. Seperti itu. Kalau dibanding tahun sebelumnya nih, laporan dugaan pelanggaran itu grafiknya gimana Pak Miftah? Naik, turun? Ya, alhamdulillah dari pemilu serentak ya 2019 ya, itu grafiknya menurun terkait dengan dugaan atau pelanggaran yang ada di data di Bawaslu Kota Pekalongan, dan pencegahannya naik. Ya, pencegahannya naik, akhirnya pelanggarannya turun ya, gitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan ya. Pencegahannya naik, pelanggarannya nurun. Oke, baik. Bergeser lagi ke Pak Fajar, Pak. Kalau dilihat memang untuk pilkada serentak di seluruh daerah, ya itu kita ngelihat secara umumnya lancar lah ya, nggak ada masalah, walaupun ada beberapa daerah yang memang akhirnya jadi polemik, sengketa dan lain sebagainya, tapi Kota Pekalongan aman-aman saja. Tapi jujur harus diakui bahwa untuk partisipasi pemilih ini trennya turun nih Pak, baik di daerah-daerah penyelenggara pilkada maupun di Kota Pekalongan. Nah, untuk KPU sendiri apakah sudah evaluasi internal apa penyebab dari tren turun ini?
partisipasi pemilih, Pak Fajar? Iya, jadi pasca kita mengetahui bahwa partisipasi kita turun ya dari sebelumnya 79,3 ke 75,8, kami mengadakan diskusi dengan mengundang salah satu narasumber, kebetulan Dekan FISIP ya, Universitas Pancasakti. Dari evaluasi yang disampaikan itu ada beberapa hal ya. Yang pertama, bisa jadi karena faktor kejenuhan calon. Jadi mungkin dari beberapa calon ini masyarakat mungkin bisa saja jenuh ya. Yang kedua adalah faktor kelelahan. Jadi bisa saja masyarakat itu lelah karena apa? Karena pemilihan itu ada di tahun yang sama. Jadi di tahun yang sama kita mencoblos 5 jenis surat suara. Di tahun yang sama juga ditambah 2 jenis surat suara, yaitu untuk gubernur dan juga wali kota atau bupati ya. Lalu yang ketiga bisa saja karena transaksional, jadi karena money politik itu bisa jadi menjadi faktor ya. Lalu yang keempat itu mungkin bisa dari internal kami karena mungkin minimnya kreativitas dalam bentuk sosialisasi, bisa saja di internal kami. Kalau menurut kami mungkin kan sosialisasi yang kami lakukan sudah masif ya, sudah baik, tapi bisa saja dipandang itu kurang inovatif sehingga kurang mengena di masyarakat. Jadi setidaknya ada 4 hal tadi yang menurut narasumber kami ini berpengaruh terhadap turunnya partisipasi. Itu sih Mbak. Oke, walaupun sosialisasinya gencar gitu ya. Iya betul. Kurang inovatif katanya. Baik, kalau tadi ngomongin money politik nih, ke Pak Miftah deh, kalau ngomongin money politik sempat disinggung oleh Pak Fajar. Ini hot topic ya, money politik itu pasti diperbincangkan di setiap pemilu, pilkada gitu. Sesuatu yang ya bisa dibilang kelihatan atau enggak gitu, kita nggak ngerti gitu. Tapi disadari atau enggak ini bisa menyebabkan polemik juga yang namanya money politik. Itu kalau nggak salah bahkan masuk ya di indeks kerawanan pemilu Bawaslu ya untuk money politik ini. Bagaimana kemudian mekanisme dari Bawaslu sendiri untuk pengawasan praktek politik uang ini, Pak Miftah? Baik, kami sudah mengidentifikasi hal-hal tersebut yang paling marak terjadi. Potensi-potensi itu adalah dimulai dari masa tenang sampai dengan hari H. Maka dari itu Bawaslu masa tenang H-min pertama melakukan upaya pencegahan dengan menyurati seluruh ketua RT dan ketua RW se-Kota Pekalongan. Ya, di dalam surat itu kami cantumkan pasal-pasal pidananya apabila terjadi, dan itu tidak hanya diperuntukkan kepada tim-tim saja, setiap orang bahasanya. Setiap orang yang melakukan itu yang terbukti ya akan kami tindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian dimulai dengan masa tenang juga sampai hari H, berarti 3 hari, setiap habis Isya sampai pagi hari kami keliling bersama kejaksaan dan kepolisian, bahasanya patroli pengawasan. Kita datangi posko-posko, kita datangi keramaian ya, kita himbau ya. Alhamdulillah di situ kita tidak menemukan ya. Kalau menemukan ya langsung kita tindak OTT gitu toh. Nah, memang benar sekali money politik itu selalu menjadi perbincangan yang hangat setiap pemilu maupun pilkada, karena di dalam penegakan hukumnya itu ya seperti angin ya. Ada, kita bisa merasakannya, itu ada. Tapi nggak bisa ngelihat. Tapi tidak bisa melihat. Yes. Kemudian ketika di dalam pengawasan temuan kita maupun di dalam laporan kita membuktikannya, ini yang indikator-indikatornya itu agak susah ya. Harus ada barang buktinya, kemudian ajakannya, kemudian siapa yang memberi, kompleks sekali, sehingga di dalam penanganannya kadangkala lepas gitu toh, tidak sampai tidak lanjut, karena itu faktor-faktor itu harus indikator bukti-bukti formil maupun materialnya harus terpenuhi. Oke, Pak,
untuk bisa menganggap bahwa itu dugaan money politik, apakah dari 3 variabel itu semuanya harus tercapture lengkap atau cukup satu saja mewakili sudah dianggap itu praktek money politik? Ya, di dalam undang-undangnya kan bahasanya uang atau barang gitu toh dengan ajakan gitu. Nah, bukti ajakannya ini yang kadang-kadang kita kesulitan. Nah, kalau memberi uang kan bisa berdalih nih, hanya memberi uang saja. Okay. Nah, lah bukti ajakannya kadang saksinya tidak mau itu toh, tidak ada saksi. Kemudian bukti-bukti ajakan di dalam memberikan uang itu yang tidak bisa. Yang susah ya untuk mengecurnya ya. Kadang seperti itu ya kesulitan kami karena kita mengajukan pada regulasi, tidak bisa lepas dari regulasi itu. Oke. Ya, kalau dari Pak Fajar sendiri terkait money politik gimana sih tanggapannya? Ya, sebetulnya hampir sama ya. Jadi, tapi prinsipnya kami di berbagai kesempatan di sosialisasi juga kami menyampaikan untuk prinsipnya memilih berdasarkan visi misi ya. Karena tentu ketika memilih berkaitan atau dengan dorongan money politik tentu nanti akan ada efek yang dirasakan pasca memilih. Jadi tentu akan ada timbal balik ya ketika seseorang memberi tentu mengharapkan ada pengembalian. Jadi itu yang selalu kita tekankan. Jadi dan kita juga sampaikan ada sanksinya dan juga ada lembaga yang mengawasinya ketika nanti Bapak Ibu bersinggungan atau terkena atau ikut dalam praktek money politik itu, Mbak. Oke, baik. Kalau untuk black campaign atau negatif campaign, gimana tanggapannya yang kemarin juga? Kalau kita melihat kalau black campaign di Pekalongan nggak ada lah ya. Kalau negatif campaign kan sempat ada tuh nyebar di media sosial. Itu juga masuk ranahnya Bawaslu kan? Betul sekali. Dan kita ada tim cyber yang 24 jam itu memantau di medsos terkait dengan informasi-informasi negatif. Nah, tetapi kembali lagi kita berbicara terkait dengan regulasi atau peraturannya. Kita komunikasi dengan provinsi, kita meetingan ya tidak masuk, sehingga kita tidak bisa menindaklanjutinya. Ya, memang ada beberapa data yang sudah kita awasi dengan detail di situ. Oke, itu kita sempat melihat di medsos ya. Ini negatif campaign kemarin cukup ya lumayan masif lah ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa negatif campaign itu kadang diperlukan untuk kita melihat track record dari ini calon pemimpin yang akan kita pilih seperti itu. Ke Pak Fajar, kalau money politik tadi ya seperti kita tahu ini setiap ada pemilu pilkada itu pasti jadi bahan obrolan, jadi hot topic. Kalau mengenai pemutahiran data pemilih Pak Fajar, ini bagaimana kemudian supaya nggak terjadi lagi orang pengen memilih sebenarnya tapi dia nggak bisa memilih karena pemutahiran data dia nggak masuk ke situ. Bagaimana kemudian KPU melakukan semacam perbaikan sistem supaya akurat, Pak Fajar? Iya, jadi dari tahun ke tahun pada prinsipnya menurut kami ya pemutakhiran data pemilih sudah lebih baik ya. Karena pemutakhiran data pemilih ini tidak berhenti ketika ada pilkada, Mbak. Jadi pasca pemilu atau pilkada kami tetap melakukan itu. Jadi setiap 1 bulan sekali kita tetap melakukan pemutakhiran data pemilih, namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Memang kami mengakui ya, mungkin masih ada orang yang seharusnya dia punya hak pilih ya, tetapi dia belum bisa masuk. Tapi sejauh ini yang kami alami, kami terus terang juga terbantu dari teman-teman Bawaslu. Teman-teman Bawaslu juga menyampaikan ini loh beberapa potensi-potensi yang dia seharusnya bisa atau sudah punya hak pilih. Jadi itu tadi. Tapi dari kami harapannya yang pertama adalah warga juga jujur. Jadi dan juga mau menerima. Terkadang mohon maaf Pak, kita kan punya sekitar hampir 430 TPS ya. Setiap TPS kita punya rata-rata 2 petugas yang melakukan pemutakhiran data pemilih. Maaf, tapi kadang kalau petugas kami datang itu juga kadang ada beberapa yang menolak. Iya, karena mungkin kekhawatiran ya ini siapa, padahal sudah kita lengkapi dengan identitas yang lengkap.
kadang juga mohon maaf sampai yang bersangkutan itu tidak diterima, jadi semacam coklatnya tuh di luar pagar, ini mbak ya karena khawatir. Dan ada juga yang mohon maaf sempat dikejar anjing ini, mohon maaf ini ya, sempat dikejar anjing gitu ya. Tapi prinsipnya tadi yang pertama harapannya warga jujur, yang kedua kami juga menerima kok berbagai kanal, artinya tidak ketika memang merasa kok tidak masuk ya, tapi juga pada saat pelaksanaan hari H juga masih diperbolehkan, asalkan punya KTP tadi ya, masih bisa kok memilih di TPS asalnya. Jadi tetap terlindungi hak pilihnya. Oke. Behind the story-nya ternyata lucu juga ya. Seperti itu, ada yang menolak di lapangan, dikejar anjing dan lain sebagainya, itu yang akhirnya menyebabkan kayak pemutakhiran data pemilih di Kota Pekalongan kemarin nggak sesmooth yang kita harapkan, seperti itu Pak Fajar. Baik, Pak Fajar nanti jawabnya deh, karena udah dikode nih untuk segmen ini kita udah selesai. Untuk pemirsa tetap di Expose lebih dekat, lebih santai. Baik, semakin seru aja obrolan kita nih bersama Pak Miftahudin, Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Pak Fajar, Ketua KPU Kota Pekalongan, terkait evaluasi dan publikasi pengawasan Pilkada Serentak 2024 di Kota Pekalongan. Kembali ke Pak Fajar, tadi sempat pengen menyambung apa yang disampaikan Pak Fajar terkait dengan pemutakhiran data pemilih. Monggo. Ya, jadi pemutakhiran data pemilih ini penting, Pak. Pentingnya seperti apa? Penting sekali yang penting jelas sekali. Ya. Jadi karena dengan pemutakhiran data pemilih ini kita akan jadi acuan berapa sih nanti jumlah TPS yang kita siapkan untuk mengakomodir pemilih. Cuma memang tentu ada beberapa kendala-kendala yang tetap muncul ya dalam proses ini. Seperti mungkin menemukan kok sudah meninggal tapi masih muncul ya, kadang ada seperti itu. Itu kenapa? Karena memang selama yang bersangkutan tidak mengurus akta kematian, tentu dari Dinas Dukcapil tidak akan mencoret itu. Jadi datanya tetap hidup. Jadi harapannya juga sekali lagi partisipasi masyarakat untuk tetap ya sama-sama peduli, sama-sama aware terkait dengan perlindungan sebagai pemilih ya. Nah, tapi bagaimana ketika ada kejadian itu ya, nanti akan kita coret Mbak di daftar pemilih. Kan jadi data awal yang kita punya, kita cross check. Sebetulnya tujuan pemutakhiran data pemilih itu seperti itu Mbak, untuk meng-cross check ini masih bisa memilih atau tidak, ada yang belum masuk ke daftar pemilih atau tidak. Barangkali kan juga ada yang alih fungsi ya, tadinya dari TNI Polri aktif pensiun, kan dia juga punya hak pilih sehingga bisa kita masukkan. Jadi sekali lagi ini sangat penting dan harapannya tidak hanya petugas kami tapi kesadaran warga juga penting untuk mendukung program pemutakhiran data pemilih ini. Baik. Nah, dari Pak Miftah nih terkait pemutakhiran data kan juga ngawasin juga nih, gimana tanggapannya? Ya, sementara ini kami dalam pengawasan ya yang sudah berlangsung Pilkada 2024 itu dalam pengawasan pemutakhiran daftar pemilih sudah baik. Jadi kami ngawasi secara melekat ya, artinya kita mendampingi dari tim-tim coklit KPU, kita melihat pelaksanaannya sesuai prosedur atau tidak. Kemudian kita mengawasi juga perihal data, di dalam data itu akurat atau tidak. Jadi dalam pelaksanaan itu kita ya menemukan juga beberapa gitu toh, menemukan kasus gitu. Di dalam data itu ya kita sudah menyampaikan KPU, kita saling koordinasi sehingga kita pastikan ya ya cukup akurat lah di ya? pemutakhiran data pemilih di Kota Pekalongan. Baik. Nah, ini kita ngomongin inovasi. Kita tahu untuk pilkada, pemilu dan pilkada 2024 itu penggunaan teknologi aplikasi itu cukup masif juga ya Pak. Kalau dari Bawaslu sendiri apa pemanfaatan teknologi yang sangat membantu dalam pengawasan? Teknologi kita di Bawaslu Kota Pekalongan juga menggunakan sendiri beberapa aplikasi-aplikasi yang di situ ada aplikasi Sigap Lapor masyarakat yang untuk melaporkan dugaan-dugaan pelanggaran. Kemudian ada aplikasi Siap. Aplikasi Siap ini untuk mendata
database dari badan-badan ad hoc kami, tim-tim kami. Kemudian ada aplikasi, ya banyak aplikasi yang sudah kita gunakan, yang di situ memang menunjang daripada tugas-tugas pengawasan kami. Itu berfungsi optimal artinya? Berfungsi optimal dan digunakan sampai sekarang. Dan digunakan sampai sekarang. Kalau KPU kita ngomongin Sirekap deh. Sirekap, sistem informasi rekapitulasi, itu seberapa besar perannya, Pak Fajar? Alhamdulillah untuk Sirekap di Pilkada ini berjalan dengan baik, Mbak. Jadi bisa diakses dengan baik oleh teman-teman KPPS dan hasilnya juga bisa dilihat oleh banyak orang. Jadi bisa kunjungi info pilkada2024.kpu.go.id, di sana nanti bisa melihat hasil per TPS-nya seperti apa, yang menang siapa. Lalu juga sampai dengan rekap di tingkat kecamatan dan tingkat kotanya. Jadi alhamdulillah untuk aplikasi Sirekap, walaupun sebelum-sebelumnya ya kita mengakui ada beberapa kekurangan, alhamdulillah di tahun ini lebih baik untuk pelaksanaannya. Tidak ada trouble yang kami terima terkait itu dari teman-teman KPPS. Artinya juga bisa melihat ya hasil resmi dari pilkada di Pekalongan ini, Pak Ya, Fajar. betul, seluruh Indonesia bisa dilihat. Ini sekaligus juga menjawab beberapa pertanyaan pemirsa yang menanyakan bagaimana untuk mengakses informasi resmi terkait dengan hasil pilkada 2024 di Kota Pekalongan ini. Sekaligus tadi menjawab ya. Baik. Pak Miftah, kalau untuk publikasi pengawasan itu melibatkan siapa saja, Pak Miftah? Publikasi pengawasan ya melibatkan semua pihak audiennya ya. Kita publikasikan ke medsos online maupun offline ya. Kita sampaikan hasil-hasil dari pengawasan kita, dan ini rencananya nanti berapa hari lagi kita akan mengumpulkan semua stakeholder di Kota Pekalongan dalam rangka publikasi juga. Nah, karena penting ya publikasi untuk supaya masyarakat bisa melihat secara transparan. Ya betul. Jadi kalau ada pertanyaan Bawaslu ngapain saja sih, nah, gitu toh. Nah itu terjawab. Jadi Bawaslu ya tugas-tugasnya banyak sekali ya, penyelesaian sengketa, penanganan pelanggaran, pencegahan, sosialisasi penanganan pelanggaran, kemudian pengawasan melekat KPU dan lain sebagainya. Dan berwenang untuk menindak juga ya? Berwenang untuk menindak juga. Itu kalau misalnya ngomongin soal media nih, bagaimana Pak Miftah dan Pak Fajar kemudian melihat media menginformasikan hal yang objektif terkait dengan hasil pilkada ini? Sejauh ini peran media seperti apa? Apakah sudah on the track atau gimana menurut Pak Miftah? Media sudah baik sih di wilayah Kota Pekalongan. Kita juga selalu koordinasi, kolaborasi dengan mereka. Kita berbagi info dengan mereka apabila ada hal-hal publikasi yang untuk dikonsumsi masyarakat. Kita selalu koordinasi sehingga liputan-liputan dari pengawasan atau penyelenggaraan teknis dari KPU itu selalu diliput oleh media. Dan selama ini objektif. Jadi ya alhamdulillah di Kota Pekalongan media-medianya ya sangat objektif sekali. Baik. Pak Fajar mendukung yang disampaikan oleh Pak Miftah? Sepakat? Ya, kurang lebih sepakat. Karena melalui teman-teman media juga membantu tingkat partisipasi kami tetap ada di atas angka 70% ya. Karena ada daerah juga ya, sepanjang Pantura yang partisipasinya di bawah 60%, ada 2. Sehingga menurut saya selama ini teman-teman media juga memberikan berita yang berimbang, dan juga tadi ya poinnya adalah membantu tingkat partisipasi juga. Karena ketika masyarakat tahu informasi tentang pilkada, berarti dia mengetahui bahwa pada tanggalnya nanti akan ada pencoblosan dan harapannya menggunakan hak pilihnya. Itu sih Mbak. Ya, artinya media perannya sudah on the track, udah objektif, tapi yang namanya disinformasi itu kadang masih kita temukan ya. Bagaimana kemudian strategi dari KPU dan Bawaslu sendiri untuk menangkal disinformasi tentang hasil Pilkada 2024 di Kota Pekalongan, Pak Fajar? Ya, terkait disinformasi, prinsipnya kami membuka informasi yang selebar-lebarnya ya, melalui website kami, melalui sosial media kami. Jadi kami informasikan di sana. Harapannya ketika ada yang mencari informasi ataupun mencoba mengkonfirmasi,
bisa mendapatkan data yang sesuai, dan apabila memang tidak bisa maksimal bisa datang ke kantor kami juga membuka layanan, sama apabila ada ingin mengakses informasi melalui PPID kami. Oke. Kalau dari Bawaslu menangkal disinformasi hasil pilkada ini gimana? Ya, Bawaslu selalu memberikan informasi di website maupun media sosial dan membuka layanan juga di kantor ya. Jadi hal-hal yang akurat ya kami yang di media sosial kami atau di website atau di layanan kantor. Oke. Karena kita tahu untuk disinformasi ini mampu menurunkan value ya. Iya. Dari hasil pilkada sendiri, yang kita tahu untuk KPU dan Bawaslu sendiri sudah all out habis-habisan gitu. Terkait dengan kepercayaan publik ini Pak Miftah, congratulations, selamat buat Bawaslu yang ternyata untuk citra positifnya naik cukup signifikan ya untuk pemilu dan pilkada serentak 2024 ini. Bagaimana kemudian Bawaslu mempertahankan kepercayaan publik terhadap kinerja Bawaslu selama ini? Ya, menjaga transparansi tentu saja. Transparansi, kemudian publikasi, sosialisasi ini selalu kita tingkatkan. Bahkan setelah pilkada juga kita ada beberapa agenda-agenda yang kita fokuskan pada sosialisasi pendidikan politik dan demokrasi. Kita pertahankan lewat informasi-informasi yang akurat, kemudian kerja-kerja kita yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oke, baik. Ke KPU untuk meningkatkan kepercayaan publik, ini sudah nilainya bagus banget KPU dan Bawaslu Kota Pekalongan. Bagaimana kemudian mempertahankan atau bahkan meningkatkan kepercayaan publik itu, Pak Fajar? Iya, memang ada argumen mempertahankan lebih susah ya daripada merebut. Jadi prinsipnya yang pertama tentu kita mencoba untuk mengkolaborasi ya Mbak ya, karena untuk mempertahankan yang baik ini tidak hanya KPU sendiri, butuh bantuan banyak pihak. Yang pertama tentu pasca ini kita akan lebih sering berkolaborasi. Lalu yang kedua, di tempat kami juga ada pengawasan internal, artinya itu yang menjaga agar tetap baik apa yang sudah ada di tempat kami. Jadi kami akan meningkatkan kolaborasi dan tadi meningkatkan kembali di pengawasan internal di tempat kami. Itu saja sih Mbak. Mempertahankan lebih susah daripada menaikkan gitu. Dan ini satu pertanyaan dari saya sebelum kita closing statement ke Pak Fajar terlebih dahulu. Evaluasi seperti yang kita sampaikan tadi itu kan sangat penting untuk melihat bagaimana sih kinerja kita selama ini. Kalau menurut Ketua KPU Kota Pekalongan sendiri, dengan evaluasi yang kita lakukan ini seberapa pentingnya untuk meningkatkan nilai-nilai konkret supaya apa yang sudah dievaluasi tahun ini tuh bisa untuk perbaikan di pemilu atau pilkada yang akan datang, Pak Fajar. Terima kasih. Jadi bagi saya evaluasi itu seperti cermin Mbak. Jadi kita butuh media atau perantara untuk menilai kita sudah rapi belum. Jadi evaluasi bagi kami seperti cermin. Jadi ketika kita sudah bercermin, kita bisa menemukan mana hal-hal yang kurang, sehingga hal-hal yang kurang itu bisa kita segera perbaiki. Apakah perbaikan itu kita lakukan sendiri atau kita butuh orang misalkan untuk mengancingkan baju kita atau dan lain sebagainya sebagai perumpamaan. Jadi bagi kami sangat penting, kami ibaratkan seperti kita bercermin. Jadi evaluasi untuk prinsipnya untuk membuat kita lebih baik dari yang saat ini. Itu saja. Baik Pak Miftah, memastikan evaluasi yang kita lakukan ini akan berdampak bagus ke depannya, ke penyelenggaraan pemilu-pemilu ke depan. Ya, gimana? Tentu saja evaluasi itu kan tujuannya untuk meningkatkan suatu yang baik untuk lebih baik lagi, atau yang kurang baik untuk menjadi baik. Jadi kita sudah mengintrospeksi diri dari jajaran kota, kecamatan, kelurahan atau sampai pengawas TPS. Kita sudah menganalisa, kita sudah mengidentifikasi hal-hal apa yang kemarin kita kurang maksimal melaksanakan. Hal-hal apa yang perlu ditingkatkan meskipun sudah baik. Seperti publikasi maupun hal partisipasi masyarakat, apa yang perlu ditingkatkan. Nah, ini akan kami tingkatkan kembali pada pilkada atau pemilu ke depannya.
artinya hasil hal yang baik dipertahankan, yang kurang baik atau yang perlu ditingkatkan akan lagi diperbaiki. ya. Ini closing statement dari Pak Miftah, silakan apa yang ingin disampaikan terkait dengan evaluasi dan publikasi pengawasan Pilkada 2024 di Kota Pekalongan. Silakan. Terima kasih kepada semua pihak ya, ketua KPU, stakeholder ya, dari pihak kepolisian, keamanan, pemerintahan Kota Pekalongan dan seluruh stakeholder di wilayah Kota Pekalongan dan masyarakat di wilayah Kota Pekalongan yang ikut partisipasi, yang ikut membantu mensukseskan Pilkada 2024 ini. Dari Bawaslu menyampaikan sangat-sangat terima kasih atas support sistem juga dari Pemkot Kota Pekalongan terkait dana hibah Pilkada 2024. Kami menyampaikan terima kasih. Kami menyampaikan terima kasih juga kepada Ketua KPU dan seluruh jajaran KPU yang sudah kooperatif dengan Bawaslu selama ini, sehingga saran-saran dari kami selalu diindahkan dengan baik dengan tim kampanye peserta Pilkada 2024 yang sudah bekerja sama kooperatif di dalam menjalankan tugas-tugas masing-masing. Pilkada 2024 tidak akan berjalan dengan lancar kondusif tanpa peran serta panjenengan semua. Dari Bawaslu Kota Pekalongan, terima kasih sebanyak-banyaknya. Terima kasih Pak Miftah. Pak Fajar, ada yang ingin disampaikan di closing statement ini terkait dengan evaluasi hasil Pilkada 2024 Kota Pekalongan dari KPU? Monggo. Yang ingin saya sampaikan singkat saja, yang jelas terima kasih ya, khususnya untuk kedewasaan seluruh pihak, sehingga pasca penyelenggaraan Pilkada ini suasana tetap kondusif ya. Dan sekali lagi sesuai dengan tagline kami untuk Pilwalkot ini, yaitu Nyengkuyung Demokrasi. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bergotong royong, baik itu Bawaslu, keamanan, pemerintah kota, sehingga hasilnya bisa kita lihat sekarang pasca penyelenggaraan tetap kondusif. Karena apalah arti sebuah pemilihan ketika setelah pemilihan itu justru terjadi huru-hara. Itu saja. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Miftahudin, Ketua Bawaslu Kota Pekalongan. Terima kasih Pak Fajar Radi Yoganada, Ketua KPU Kota Pekalongan sudah hadir di sini. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini, yang kita perbincangkan membawa insight baru, wawasan baru untuk pemirsa di Kota Pekalongan ya. Demikian pemirsa untuk Expose hari ini. Saya Yaya Ahmad, kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.